Halo, nama saya Pondra Gilang Riaji. Kali ini saya akan mempresentasikan penulisan karya tugas saya yang berjudul Perancangan Logo dan Identitas Visual Perusahaan Aksesoris Nawiji. Nah, langsung aja saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, kali ini latar belakang saya bagi ke beberapa poin seperti yang saya tampilkan di visual. Pertama adalah melihat potensi produk kerajinan lokal. Nah, di sini sebenarnya saya melihat potensi produk kerajinan lokal yang diciptakan teman-teman saya, yang sebenarnya dilihat dari desain dan kualitas bahan atau material yang mereka gunakan sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas. Lanjut ke poin kedua, tapi produk yang mereka pasarkan itu ternyata faktanya masih kurang diminati oleh masyarakat. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya saya temui dan yang dituturkan oleh mereka. Yang pertama, dari penuturan mereka dan Nawiji terutama, dia kesulitan melakukan promosi terhadap produk-produknya karena mungkin dia tidak setelah menciptakan nama, dia agak bingung langkah apa yang harus dilakukan. Mungkin dia memiliki kelemahan di luar bidangnya, karena ya mungkin dia sehari kerja di kerajinan, fokusnya hanya fokusnya aja ke hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan. Nah, di luar itu mungkin mereka agak kesulitan. Nah, dari situ Nawiji hubungi saya untuk meminta tolong membantu bagaimana agar produknya ini dapat dikemas dan dipresentasikan dengan baik masyarakat luas dan akhirnya mendapatkan target audiens yang baru atau pembeli yang baru. Nah, melihat fakta dari artikel yang saya baca, ternyata Kria merupakan memberi kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi kreatif. Yang mengejutkan lagi, ternyata Kria berada di posisi 3 setelah sebelum sektor kuliner dan fashion. Nah, oleh sebab itu saya melihat lagi ternyata potensi Kria di Indonesia dan untuk di Indonesia tuh sangat besar. Para produk-produk dan hasil dari para pengrajin Kria itu sebenarnya potensinya besar sekali di pasar lokal maupun internasional sebenarnya, karena beberapa teman yang lebih dulu berkecimpung di dunia kerajinan dan udah memasarkan karya-karyanya, terutama pada karya-karya aksesoris perhiasan, itu pasarnya nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, di sini kali ini saya menjelaskan sejarah Nawiji secara singkat. Nawiji berdiri sejak tahun 2018. UMKM ini didirikan oleh seorang mahasiswa yang bernama Luciano Wurit-AC yang dulunya masih menjadi mahasiswa di sekolah Institut Seni di Jakarta. Nah, awalnya mula terbentuk Nawiji terinspirasi saat ia mengerjakan karya-karyanya di kampus dan melihat beberapa sisa sampah logam yang tidak terpakai. Nah, dari situ mendorong Nauri untuk gimana caranya sisa sampah tersebut dapat dimanfaatkan lagi menjadi barang baru yang ada nilainya. Nah, tercetus ide bahwa ia akan melihat dari sisa logam itu yang cenderung kecil-kecil, potongan-potongan kecil, dia tercetus ide menciptakan karya-karya berupa aksesoris perempuan yang pada awal pembuatan karya rata-rata yang ia buat adalah anting-anting, aksesoris wanita, anting-anting. Nah, akhirnya dari situ lambat laun dia memproduksi dan produk-produk itu dikenal oleh teman-teman di sekelilingnya. Nah, dari situ teman-temannya mulai mengenal produk itu, dan ya dari omongan satu ke omongan lain mulai banyak minat lah antara orang-orang di sekitar Nauri dan menanyakan ini karya siapa. Nah, ternyata minatnya ada nih, terus dia berusaha ingin
membuat produk ini secara serius. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah memberikan nama. Akhirnya dia menemukan ide dengan nama Nawiji. Nah, pada poin kali ini saya menjelaskan poin yang paling penting adalah proses perancangan. Dalam visual di sini saya menampilkan mind mapping. Nah, dalam proses pencarian ide-ide dasar untuk perancangan logo dan identitas, saya melakukan tahapan yang disebut mind mapping untuk mencari poin-poin apa yang menjadi landasan yang nantinya akan menjadi image Nawiji sebagai perusahaan aksesoris yang dapat dibedakan dengan perusahaan aksesoris lainnya. Nah, di sini saya merumuskan ada beberapa poin yang poin-poin itu sangat dekat dan mewakili Nawiji. Yang pertama adalah natural. Natural itu karena desain Nawiji itu terinspirasi dari unsur-unsur yang dekat dengan alam dan identitas budaya lah atau etnis. Karena pengennya Nawiji pengen image-nya, produknya itu menggambarkan unsur-unsur alam. Nah, yang kedua feminin, karena produk ini dipakai target pasarnya perempuan, ya otomatis sisi itu yang ingin ditonjolkan juga pada produk-produk Nawiji. Yang ketiga dan keempat adalah kemandirian dan pemberdayaan. Nah, kemandirian di sini adalah simbol tentang proses berkarya Nawiji dari awal sampai akhir yang semua dikerjakan sendiri, walaupun ada beberapa bantuan tapi itu minor. Tapi yaitu tak pikir itu adalah semangat kemandirian yang perlu ditularkan ke orang-orang lainnya. Nah, yang keempat adalah pemberdayaan di sini diartikan dari upaya Nawiji memanfaatkan barang yang nggak ada nilainya terus diberdayakan menjadi yang akhirnya barang itu memiliki nilai baru. Nah, itu yang keempat itu menjadi poin penting landasan saya, poin penting ide dan landasan saya dalam merancang logo dan identitas visual Nawiji. Yang selanjutnya kita menerjemahkan ide tersebut menjadi sebuah icon atau simbol visual. Nah, di sini saya merumuskan ada 3 yang dapat mewakili ke beberapa ide yang tadi sudah saya jabarkan. Nah, apa saja? Pertama adalah bunga. Bunga dapat kita artikan atau kita maknai sebagai simbol keindahan atau menjadi simbol dan simbol feminim atau mewakili sifat-sifat wanita atau feminim lah. Nah, yang kedua adalah identitas. Identitas ini kita diwakilkan dengan huruf N. N tersebut juga memiliki arti dan makna, yang artinya bisa diartikan sebagai kata natural atau natur dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan yang artinya alam. Nah, yang ketiga itu ada motif ketiga terinspirasi dari corak ragam hias yang biasa ada di ukiran ataupun kain batik yang ada di kebudayaan atau masyarakat Jawa khususnya Jakarta. Motif ragam hias itu biasa disebut dengan nama motif patran. Motif patran itu bisa diartikan sebagai seluruh flora. Motifnya seperti sulur-sulur yang ada di ranting-ranting tumbuhan. Nah, ketiga itu menjadi landasan studi ikon yang nantinya dapat untuk merancang logo dan identitas Nawiji. Nah, kali ini masuk ke dalam proses studi warna. Di studi warna juga saya terinspirasi oleh warna yang biasa dipakai oleh masyarakat Jogja, terutama keraton, dan biasa kita lihat dalam warna-warna tersebut dipakai ke bagian bangunan arsitektur mereka, yaitu warna emas dan hijau. Warna emas hijau itu dipercaya oleh masyarakat Jawa dan Jogja sebagai simbol kejayaan dan kemakmuran. Nah, kali ini saya
akan menjelaskan filosofi logo. Nah, pertama picture mark. Picture mark kali ini merupakan simbol yang mewakili kelopak bunga yang bermekaran, yang bisa dimaknai sebagai unsur yang dekat dengan perempuan dan sifat feminin. Makna keindahan juga merepresentasikan fungsi perhiasan sebagai produk untuk memperindah diri bagi si pemakainya. Selain dapat menimbulkan rasa percaya diri, harapannya produk Nawici juga dapat sebagai ungkapan rasa cinta yang ditujukan pada orang terkasih, baik teman ataupun sahabat, saudara, bahkan keluarga. Nah, kemudian picture mark yang menyerupai ornamen yang melingkar yang terdapat pada keempat sisi itu terinspirasi dari corak ragam hias pepatran yang biasa terdapat pada motif batik dan ukiran arsitektur masyarakat di kebudayaan masyarakat Pulau Jawa, khususnya Jogja. Unsur flora yang berbentuk tangkai bunga yang menjalar diyakini oleh masyarakat Jawa dimaknai sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Seperti halnya visi dan misi, Nawici juga berdiri sebagai produk kerajinan yang dapat tumbuh dan berkembang sebagai produk kerajinan yang dapat diterima oleh masyarakat, semua lapisan masyarakat. Itu harapannya ke depan. Nah, masuk ke filosofi warna. Filosofi warna Mas terinspirasi dari penggunaan ornamen ukiran bangunan Keraton Yogyakarta seperti yang sudah saya jelaskan tadi, juga dimaknai sebagai simbol kejayaan dan kemakmuran. Nah, warna hijau juga terinspirasi dari simbol dan warna yang sering dipakai oleh Keraton Yogyakarta, bisa dimaknai sebagai unsur yang dekat dengan alam dan memiliki arti yang bisa dimaknai sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan. Pemilihan warna hijau juga tidak lepas dari entitas yang memiliki Nawici sebagai produk yang identik dengan unsur alam sebagai bagian dari citra keindahan yang natural. Nah, kali ini masuk ke dalam penjelasan tipografi. Saya menggunakan font Bagnard Sans reguler yang termasuk dalam tipe jenis sans serif. Penggunaan font ini dilandasi karena saya ingin mengimbangi unsur dekoratif pada logo picture mark-nya, karena picture mark-nya dekoratif biar terkesan simpel dan modern dan mudah dibaca serta jelas untuk dilihat. Saya menggunakan pemilihan font sans serif dengan nama Bagnard Sans reguler. Pemilihan ini ya ditujukan karena yaitu saya ingin credibility dan legibilitas yang tinggi. Jika dipisahkan dengan picture mark, font lettermark ini tetap kuat dengan karakternya. Lalu saya memilih karakternya sans serif dengan unsur yang masih dekat dengan logonya, yaitu unsur lengkung yang bertujuan agar picture mark agar menyelaraskan antara lettermark dan picture marknya. Nah, kali ini saya akan menampilkan aplikasi desain dari logo dan identitas visual yang sudah saya rancang. Nah, kali ini kita masuk ke dalam poin terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, saya menyimpulkan di sini adalah perancangan ini sebagai upaya untuk membangun brand image yang berkarakter sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan, sehingga harapannya ke depan buat produk ini lebih semakin kredibel dan juga dapat bersaing dengan produk dengan kompetitor dengan produk serupa. Terus habis itu memberikan nilai tambah Nawici dan mendapat tempat pada benak konsumen sebagai brand yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dapat memperkuat brand awareness-nya dan dapat menumbuhkan brand loyalty agar lebih dikenal oleh konsumen baru dan memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Nah, dari kesimpulan tersebut, harapannya ke depan produk ini dapat memperluas pasarnya dan meningkatkan penjualannya dengan bertambahnya konsumen baru, karena sebuah tampilan atau identitas produk akan sangat menentukan keputusan